Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan materi kita yang sebelumnya, yaitu mengenai teknologi WAN, dan pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai routing statik. Nah, bagian dari teknologi WAN yang akan kita bahas pada semester ini yaitu di dalamnya termasuk router atau dalam hal ini routing. Nah, sebelum kita membahas secara rinci mengenai apa itu routing statik, maka di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai konsep routing. Sebenarnya routing adalah proses di mana sebuah router, karena di sini yang melakukan routing itu adalah router, itu meneruskan paket yang datang pada perangkat router, diteruskan dari satu jaringan ke jaringan yang lain. Nah, hingga paket tersebut bisa sampai ke tujuannya meskipun berada di remote network yang mungkin tidak secara langsung terhubung sama jaringan yang mengirim kayak gitu. Jadi sebenarnya siapa yang bertanggung jawab meneruskan paket ketika tujuannya berada pada jaringan yang berbeda, maka itu yang bertanggung jawab adalah router. Kita tahu kalau router itu bekerja pada layer 3 dan menggunakan IP address dalam pengambilan keputusannya. Jadi router akan membaca network ID dari destination IP address yang ada pada layer 3, kemudian dicoba diteruskan, dilihat pada routing tabelnya dan diteruskan ke tujuannya. Nah, dalam meneruskan paket, biasanya router itu mempunyai algoritmanya. Nah, dari sini nanti kenapa routing itu bisa kita bedakan menjadi dua. Nah, untuk routing itu sendiri berdasarkan algoritma yang digunakan, routing itu dibagi menjadi dua. Ada yang statis, ada yang dinamis. Nah, statis itu artinya adminnya secara manual menambahkan rute-rute ke dalam routing table sehingga router bisa menentukan jalur menuju tujuannya. Itu kalau statis. Jadi apa yang ada di dalam routing table itu murni semuanya dari administratornya. Berbeda sama dinamis. Ketika dinamis, kita hanya menjalankan routing protokol tertentu, mengaktifkan di dalamnya, maka router akan belajar sendiri mengenai jaringannya dan mencoba mengupdate routing tabelnya sendiri. Itu bedanya. Nah, kita tidak akan membahas routing lebih jauh ya, karena ini nanti akan ada mata kuliah khusus yang mana kalian akan belajar routing mulai dari routing statik sampai routing dinamis. Nah, itu di mata kuliah rekayasa jaringan komputer. Jadi di sini saya hanya akan fokus ke routing statis yang kita lakukan pada perangkat, misalnya pada PC router ataupun pada perangkat mikrotik. Nah, untuk konsep routing statis, jadi kita harus tahu kalau routing statis ini sebenarnya ditambahkan secara manual. Jadi apa yang diketahui oleh router itu adalah apa yang diinputkan oleh administratornya. Nah, ketika menginputkan routing statis, biasanya administrator akan menggunakan perintah IP route. Baik itu pada router mikrotik maupun pada PC router yang misalnya menggunakan Linux, berbasis Linux, itu biasanya menggunakan IP route. Nah, begitu juga sebenarnya pada router Cisco. Gitu. Kalau pada router Cisco juga menggunakan perintah IP route untuk menambahkan konfigurasi routing statis pada routernya. Nah, kemudian yang ditambahkan oleh network administrator adalah jaringan yang tidak terhubung langsung. Jadi di sini yang tidak terhubung langsung dengan router itu sendiri. Jadi istilahnya remote network, jaringan yang jauh. Nah, seperti apa jaringan yang tidak terhubung langsung dan seperti apa jaringan yang remote? Nanti kita langsung saja masuk ke kasusnya, contohnya ya. Nah, di praktikum nanti yang akan kita cobakan itu kita menggunakan 3 perangkat mikrotik. Ada mikrotik 1, 2, 3 dan topologinya terhubung seperti ini ya. Nah, di sini masing-masing mikrotik itu punya LAN, 1 LAN di jaringannya masing-masing dan 2 WAN yang berfungsi untuk menghubungkan router. Jadi kalau kita lihat di sini ada berapa jaringan yang ada di sini dengan 3 router yang terbentuk, tapi ada berapa jaringan yang ada di sini.
Mungkin kalian bisa menebak berapa jaringan yang ada di sini. Nah, untuk topologi ini terdiri dari 5 jaringan. Jaringan pertama, jaringan LAN-nya pada mikrotik 1, kemudian WAN yang menghubungkan mikrotik 1, mikrotik 2, jaringan kedua, kemudian jaringan ketiga, LAN-nya mikrotik 2, kemudian keempat yang menghubungkan mikrotik 2 dan mikrotik 3, dan yang kelima adalah jaringan LAN-nya mikrotik 3. Jadi ini ada 5 jaringan. Nah, sekarang routing itu dimasukkan pada setiap perangkat router. Jadi kalau misalnya ada topologi seperti ini, ya masing-masing router ini harus kita infokan routingnya. Kalau kita secara statis, tidak satu saja kemudian yang lain belajar dari yang satunya, itu tidak seperti itu. Jadi admin itu akan memasukkan satu persatu routing statisnya ke dalam mikrotik ini, mikrotik 1, 2, dan 3. Dan tentunya akan berbeda routing statik yang dimasukkan pada mikrotik 1, mikrotik 2, dan mikrotik 3. Seperti itu. Nah, saya kasih contoh di sini ya. Kita lihat dulu mikrotik 1. Mikrotik 1 itu mempunyai 2 jaringan yang terhubung langsung. Yang pertama jaringan 192.168.10.0/24 dan 172.16.10/30. Jadi yang pada mikrotik 1 2 yang terhubung langsung. Pada mikrotik 2 itu 3 yang terhubung langsung. Ada 172.16.10/30, yang kedua ada 192.168.20.0/24, dan yang ketiga 172.16.20/30. Nah, pada mikrotik 3 ini ada 2 yang terhubung langsung. Ada 172.16.20.30/30, kemudian 192.168.30.0/24. Nah, kembali ke mikrotik 1. Di sini ada 2 yang terhubung langsung. Otomatis ada 3 jaringan yang tidak terhubung langsung dengan mikrotik 1, yaitu jaringan 20.0, jaringan 172.16.20, dan jaringan 192.168.30.0. Nah, ketiga jaringan inilah yang dikenal dengan istilah remote network dari mikrotik 1. Nah, yang ditambahkan dalam routing statik adalah remote network-nya. Gitu. Jadi di sini bisa kita tuliskan alamat remote network-nya ini ada 3 ya. Jadi kita bisa tuliskan untuk konfigurasi routing statik pada mikrotik 1 ini berarti ada 3 yang kita tambahkan. IP root 172 kita tambahkan ini kita tambahkan dulu ya, 192.168.20.0 gitu ya. Nah, kemudian kalau pada mikrotik itu mengenal pengenalan prefix, maka bisa kita tuliskan /24 berapa subnet max-nya 255.255.255.0, kemudian alamat gateway-nya. Jadi, kalau dari mikrotik 1 akan menuju ke jaringan 192.168.20, itu harus melalui gateway alamat IP yang ada di sini. Jadi 172.16.1.2. Jadi itu gateway-nya. 172.16.1.2. 1.2. Nah, ini yang pertama, berarti ini yang kita tambahkan untuk mengenali jaringan ini. Nah, kemudian yang kedua ditambahkan lagi IP root, kita tambahkan yang ini ya, 16.20, 172.16.2.0, slash-nya 30 berarti 255, gitu ya, 255.255.252. Nah, kalau misalnya nanti pada perangkat mikrotik mengenali slash 30, bisa kita langsung ketikkan saja slash 30. Gitu. Nah, kemudian untuk menuju jaringan sini gateway-nya mana? Gateway-nya sama ya, karena kalau dari mikrotik 1 mau kemana-mana itu tetap lewat sini. Jadi gateway-nya tetap sama, 172.16.1.2. Nah, kemudian yang ketiga, kita harus mengenalkan ini pada mikrotik 1.
Berarti IP root 192.168.30.0/24 berarti 255.255.255.0. Kemudian gateway-nya mana? Gateway-nya sama. 172.16.1.2. Maafin tadi saya salah ketik 1.2. Oke. Jadi ini routing statik yang harus ditambahkan pada mikrotik 1. Nah, sekarang kita ke mikrotik 2. Mikrotik 2 yang directly connected itu ada 3. Nah, jadi ini directly connected akan secara langsung dikenali ketika kita konfigurasi IP address pada masing-masing perangkat. Jadi, untuk routing statisnya kita hanya menambahkan jaringan yang di sini 1 dan di sini 2. Gitu ya, jadi hanya 2 yang ditambahkan pada mikrotik 2 karena dia sudah punya 3. Caranya sama, IP root, kita tambahkan dulu yang ini ya, yang pertama ya, 192.168, kemudian 10.0/24, berarti 255.255.255.0. Nah, pintunya kemana? Kalau kita dari mikrotik 2 mau keluar ke arah sini, berarti kita keluarnya ke 172.16.1.1 ke sini. Jadi 172.16.1.1 seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, IP root kita mau menambahkan ini ya. IP root 192.168.30.0. Jadi yang dimasukkan itu networknya. Kemudian slashnya 24, 255, 255, 255.0. Nah, pintu keluarnya kemana? Karena kalau dari mikrotik 2 mau menuju ke jaringan ini, itu lewatnya di sini. Berarti ini gateway-nya. 172.16.2.2. 172.16.2.2. Jadi beda ya. Beda yang di atas 1.1 di sini, kemudian yang ini 2.2. Karena arahnya beda. Jadi statik ini harus ada arahnya. Mau ke sini ya berarti keluarnya lewat sini. Dari mikrotik 2 kan keluar lewat sini. Sedangkan mau ke jaringan ini, kalau dari mikrotik 2 keluarnya lewat sini. Gitu. Oke, jadi seperti ini untuk penambahan routing statis pada mikrotik 2. Nah, kita lanjut ke mikrotik 3. Nah, mikrotik 3 di sini 2 yang directly connected dan ada 3 remote networknya. Jadi kita tambahkan ketiga-tiganya. IP root 192.168, kita masukkan dulu yang pertama ini ya, 10.0, 10.0, 255, 255, 255.0. Nah, pintu keluarnya kalau dari mikrotik 3 hanya satu, yaitu ini, 172.16.2.1. 172.16.2.1. Nah, kemudian yang kedua kita tambahkan misalnya ini, 16.10. IP root 172.16.1.0/30 berarti 255, 255, 255, 252. Pintu keluarnya adalah ini ya, sama ya, 172.16.2.1. Kemudian satu lagi harus kita tambahkan yang ini. Ini saya copy saja dari yang sini ya. Terus kita ganti ini ke alamat 20 ya. 20.0/24 melewati 172.16.2.1. Oke, saya kira itu untuk routing statik. Nah, untuk lebih jelasnya kalian bisa buka job sheet dan coba melakukan praktikum menggunakan JNS Tree-nya. Nah, pada JNS Tree nanti ketika kalian sudah selesai memasang topologinya seperti ini, pastikan memberi keterangan seperti ini supaya memudahkan dalam konfigurasi. Dan untuk konfigurasi, itu nanti kalian tinggal klik kanan pada perangkatnya, kemudian di start dulu, baru kemudian klik kanan lagi pada perangkatnya, baru ditekan konsolnya untuk masuk ke terminal. Oke, saya kira cukup sekian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.